Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Lailatul Fitriah, CGP Angkatan 11 dari SDN Kedung Dalem 1, Kabupaten Probolinggo. Yuk, sini kumpul, kita tarik kesimpulan dan refleksi kali ini. Yang tentunya dengan arahan Bapak Fasilitator Andri Wiono dan pengajar praktek kita Bapak Muhammad Fahru Rozi. Bagaimana sih perbedaan pendidikan dan pengajaran itu? Definisi pendidikan ialah berfokus pada pembimbingan, pengarahan, penuntun dalam pemberian pengetahuan kepada murid. Sedangkan pengajaran sendiri ialah menekankan pada pembentukan karakter pada peserta didik. Apa sih yang Anda percaya tentang murid dan sistem pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan hanyalah sebatas memberikan materi pembelajaran saja, yang hanya memikirkan ketuntasan dalam materi lebih penting daripada memahami setiap karakter murid yang beragam. Saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja ketika mereka mampu menyelesaikan tugas atau ulangan harian setiap harinya. Dan jika nilai murid telah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran telah berhasil. Kesalahan saya juga, saya beranggapan murid adalah objek pembelajaran. Sehingga pusat pembelajaran berada hanya pada guru, yang hanya menggunakan metode TCL, Teacher Centered Learning. Sering sekali saya sebelum mempelajari modul 1.1 tidak memperdulikan apakah murid telah benar-benar paham dengan pembelajaran yang saya berikan, karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi saja. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan ialah: pertama, saya hanya meminta murid menghafal materi saja tanpa memikirkan bagaimana agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya oleh murid. Yang kedua, sehingga saya sering merasa gagal ketika siswa saya tidak mencapai ketuntasan setelah melakukan evaluasi. Akan tetapi, saya setelah mempelajari modul 1.1 ada yang berubah dari pemikiran saya. Yang saya lakukan dan saya pikirkan tentang murid dan pembelajaran di kelas selama ini sangatlah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh kepada murid. Karena pengetahuan yang dibutuhkan murid bukan hanya pengetahuan kognitif saja. Dari dulu saya selalu beranggapan bahwa murid hanyalah objek pembelajaran saja. Padahal murid adalah subjek dalam pembelajaran, yang artinya murid mempunyai kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat untuk dirinya. Dan guru adalah sebagai pembimbing atau fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru harus ikhlas dan penuh dengan segala ketulusan hati dan juga tanggung jawab. Guru harus mampu memahami karakteristik murid karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai pembimbing, saya harus menghargai karakter setiap murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Dan apa sih yang saya terapkan di kelas agar lebih baik dan selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara? Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode Student Center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang tentunya dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Karena pembelajaran zaman sekarang bukan lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Dengan cara mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi.